Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya Vicky Adrian, dan untuk membahas tema kali ini kita akan membahas mengenai terhubung ke ekosistem berkelanjutan lewat aplikasi. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Mirta Khairunisa, beliau adalah co-founder dan juga CEO @Treko. Apa kabar Mbak Mirta? Halo Mbak Prisa, Mas Vicky, baik, apa kabar? Baik, thank Masih you sudah join ya. Mbak Mirta, bagaimana sih Anda melihat awareness masyarakat yang ada di Indonesia tentunya ya soal environmental friendly practices? Oke, jadi Indonesia itu sebenarnya negara dunia peringkat 3 terendah di ASEAN gitu loh dalam segi environmentally friendly country. Tapi awareness masyarakat sekarang tuh sebenarnya sudah meningkat loh. Jadi sekarang tuh sosial media dan juga orang-orang individual tuh juga banyak berperan dalam amplifying good messages gitu. Selain itu kan krisis iklim juga langsung terasa perubahannya ya ke individu. Kayak kita nih sekarang kepanasan ya, suhu di Jabodetabek bisa 36-37 derajat Celcius, di wilayah lain juga. Nah, dari riset kami itu di golongan usia 18 sampai 30 tahun itu karena semakin aware itu jadi berusaha menyuarakan mengenai perubahan iklim dan impactnya jadinya awareness-nya makin naik di Indonesia gitu sih. Nah, apa sih yang menjadi kendala masyarakat saat ini melakukan effort begitu ya berbasis environmental friendly practices? Oke, jadi sebenarnya kami temukan kalau sebagian masyarakat yang sudah aware ini tuh kebingungan dengan produk dan service yang ada. Jadi ada yang udah nemu nih barang yang sesuai tapi lupa nama tokonya untuk beli produk-produk sustainabilitas. Ada juga yang merasa sulit harus install banyak aplikasi daur ulang sampah dulu untuk tahu wilayah-wilayah yang di cover sama service daur ulang sampah. Tapi selebihnya awareness dari brand atau jenis produk sustainabilitas itu ada juga yang belum terspotlight gitu loh. Jadi belum diketahui berbagai lapisan masyarakat. Kurang lebih itu sih. Oke, lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Treko sendiri, Mbak Mirta? Oke, jadi Trako itu mencoba menawarkan one-stop service untuk masyarakat melakukan environmental friendly practices. Jadi fokusnya itu agar masyarakat bisa dapat gambaran mengenai emisi karbon yang dikeluarkan, sehingga masyarakat juga bisa tahu nih kisaran emisi karbon yang harus di offset atau dibayarkan atau di save. Gitu. Nah, layanan apa saja nih yang disediakan di situ sebagai gambaran nih? Oke, jadi di Trako layanan yang kita sediain itu mulai dari melacak emisi karbon nih yang dihasilkan dari transportasi yang dipakai untuk tahu kisaran emisi yang dikeluarkan gitu. Jadi ketika kita naik kereta, bis, motor atau mobil, dan kemudian ketika angka yang sudah kita tahu nih berapa emisi karbon yang dikeluarkan, kita bisa mencari produk sustainabilitas dan service sustainabilitas yang berupa daur ulang sampah dan penanaman pohon untuk mengurangi dan offset emisi karbon tadi. Jadi produk dan service tersebut tuh juga ada angkanya loh untuk kita bisa tahu berapa sih kita bisa save dari emisi karbon yang udah kita pakai ketika kita ke transportasi tadi gitu. Oke, ini seru sekali ya. Biasanya kalau untuk mengetahui emisi karbon kemudian juga harus membayar dalam tanda kutip dosa yang kita sudah lakukan emisi karbon. Ini biasanya berbasis korporasi, tapi ini langsung ke masyarakat individu. Gitu ya, ke individu gitu. Lalu bagaimana dari akses masyarakat sendiri terhadap produk berkelanjutan dan sambutan dari user sejauh ini seperti apa? Dan kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mbak Mirta ya. Dan bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Mirta dari Treko, bagaimana dengan akses masyarakat terhadap produk berkelanjutan dan bagaimana sambutan users sejauh ini terhadap Treko, Mbak Mirta. Oke, jadi dari beberapa user yang sudah kita tanya-tanya gitu ya, user tuh merasa terbantu dengan adanya Trako karena mereka bisa mengefisiensikan lah waktu biaya mereka untuk mencari produk dan menggunakan service sustainabilitas yang cocok dengan mereka. Dan selain itu mereka juga jadi tahu gambaran emisi karbon yang mereka keluarkan karena selama ini kan belum ada ya yang kayak secara live nge-trackingnya. Jadi mereka ketika sudah tahu, mereka jadi oh iya berarti aku harus bayar emisi karbon aku dengan aku membeli produk atau menanam pohon yang cocok dengan amount yang sesuai gitu. Nah jadi karena kami juga baru rilis versi aplikasi ini dengan fitur one stop service itu di bulan Juli 2023, sebenarnya kami masih proses user acquisition ya. Jadi kita berharap semakin banyak pengguna Trako yang bisa terbantu lah gitu dalam menjalankan environmentally friendly practices di depannya. Oke, berarti kalau saat ini kita bisa melihat sejauh mana kita melangkah detak jantung melalui jam pintar begitu ya, smartwatch. Ini bisa melalui Trako untuk melihat berapa emisi yang telah kita keluarkan dengan berkendara dan lain sebagainya. Dan di situ ada data-datanya begitu ya, pilihan-pilihannya misalnya kalau naik kereta berapa, naik mobil pribadi berapa, seperti itu ya Mbak ya? Betul, Oke. betul sekali. Sudah berapa banyak mungkin produsen-produk yang bergabung di Trako dan value bagi produsen produk berkelanjutan ketika bergabung tadi sudah dijelaskan juga ya, bisa melihat emisinya, targetnya.
apa ke depan? Ya. Oke, jadi kalau dari aku sih ngelihatnya produsen produknya ini terbantu dari segi mereka menambah exposure sama user yang menggunakan ya, karena kan Trako amplifying the message gitu. Selain itu menambah pendapatan juga untuk mereka dari segi bisnis, dan juga untuk lingkungannya mereka jadi tahu gitu loh, kayak oh berarti user cenderung membeli produk yang ini karena merasa lebih efisien dari segi emisi yang dikeluarkannya. Dan sementara ini dari bulan Juni 2023 itu kami ada 4 partner yang sudah menjalin kerjasama, yaitu ada Evoware, produk ramah lingkungan rumah tangga gitu ya, seperti kresek dan singkong, sedotan beras gitu-gitu. Kemudian ada Yuk Pakai Lagi, dia itu adalah produk daur ulang plastik menjadi aksesoris dan daily wear seperti dompet, pouch, card holder, lanyard, dan juga ada Buang di Sini. Dia itu merupakan service daur ulang sampah, dan juga ada Lindungi Hutan yang untuk menanam jenis pohon sesuai amount emisi karbon gitu. Jadi berbagai jenis, nggak cuma mangrove, tapi ada juga pohon jambu, mangga dan sebagainya, tapi ada hitungan emisi karbonnya. Dan kedepannya sih kami rencana nambah partners lagi ya, agar bisa provide kebutuhan user lebih banyak. Dan target kami tuh sebenarnya pengen inilah ya, jadi top of mind gitu untuk masyarakat dan pelaku bisnis kalau ingin melakukan environmentally friendly practices itu yang di Trako gitu. Oke, gimana cara Trako sendiri mendapatkan cuan? Model bisnisnya seperti apa, Mbak Mirta? Oke, kalau untuk sekarang nih kami menggunakan bisnis modelnya B2C, jadi mendapatkan revenue dari affiliate link untuk dapatkan komisi per transaksi dari partner kami. Dan ketika nanti tractionnya sudah banyak gitu ya, yang beli dari Trako, kami bisa menggunakan bagi hasil. Terus kedepannya rencana terdekat kami itu menjalankan model B2B, jadi untuk mengelola end-to-end sustainability cycle atau environmentally friendly practices itu di industri food and beverages. Karena kan kita tahu sendiri ya, mereka memiliki sampah yang cukup signifikan gitu, dan kita bisa bantu mungkin dengan cara membantu di segi daur ulang sampah dan memberikan produk-produk yang ramah lingkungan juga untuk digunakan food and beverages industry. Baik. Gitu sih. Kalau mau menggunakan Trako, saya dan Wiki bisa join di mana? Oh iya, ya boleh banget kalau menggunakan Trako, bisa install di App Store, tinggal di search aja Trako, dan kemudian bisa juga ngelihat kanal-kanal media sosial kami di Instagram kami @TrakoApp. Oke. Baik ya, Mbak Mirta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga target-target dari Trako ke depan ya. Thank you. Terima kasih Mbak Prisa, Mas Vicky. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Sebelum kami akhiri pemirsa, kita simak terlebih dahulu update dari Indeks Harga Saham Gabungan. Pukul 9:28 IHSG terpantau masih bergerak di teritori negatif, turun 0,13% di 6.723. Oke, dan berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran tahap G-Res. Di antaranya adalah ada INPS, MBTO, HUMI, LMPI, UDNG, DILD, STRK, dan ASGR. Oke, Aman Mineral masih menjadi top losers, berikut PTBA yang merilis kinerjanya kurang oke ya. Ada Daro, WIM, MAPI, BMTR masuk dalam kategori top loser, ICBP, dan beberapa saham lainnya seperti data selengkapnya bisa Anda saksikan di data RTI. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi sumber informasi dan sumber referensi untuk Anda. Saya Uki Adrian. Saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.